Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Hari ini, kita akan merenungkan sesuatu yang dekat banget sama kita semua, yaitu gimana ketakutan itu seringkali jadi pendorong keputusan kita, tapi ada kabar baiknya, rencana Tuhan itu selalu jauh-jauh lebih besar. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, coba deh, kita sama-sama bertanya pada diri sendiri. Jujur aja, kalau kita lagi dihadapkan pada sebuah pilihan penting, keputusan besar dalam hidup, suara siapa sih yang paling kencang di kepala kita? Suara siapa yang paling kita dengarkan? Dan kalau kita benar-benar jujur, sering banget penasehat utama kita itu ya rasa takut. Betul kan? Takut gagal, takut kehilangan sesuatu, takut masa depan gak jelas, takut gak bisa kontrol situasi. Ini manusiawi banget, semua orang pasti merasakannya. Pertanyaannya bukan, apakah kita takut, tapi apa yang kita lakukan saat rasa takut itu datang? Nah, untuk menemukan jawabannya, yuk kita bedah kisah dari Injil Yohanes hari ini. Semuanya berawal dari sebuah mujizat yang luar biasa, yaitu kebangkitan Lazarus. Tapi anehnya, peristiwa yang seharusnya bawa kebahagiaan ini malah jadi sumber perpecahan. Bayangin ya, satu peristiwa yang sama, tapi hasilnya dua reaksi yang bertolak belakang. Di satu sisi, ada orang-orang yang melihat Lazarus bangkit dan langsung, wow, ini kuasa Tuhan, iman mereka langsung menyala. Tapi, di sisi lain, ada sekelompok orang yang malah ketakutan. Mereka nggak lihat mujizat, yang mereka lihat adalah ancaman. Jadi, apa sih sebenarnya yang mereka takutkan? Ternyata, ketakutan para pemimpin agama waktu itu tuh akarnya cuma satu, kehilangan kekuasaan. Pikiran mereka kira-kira begini, wah gawat nih, kalau semua orang ikut Yesus, posisi kita gimana? Otoritas kita bisa hilang, nanti bangsa Romawi datang, habislah kita semua. Semuanya tentang kekuasaan dan status. Nah, rasa takut yang besar inilah yang akhirnya jadi bahan bakar untuk sebuah rencana yang sangat jahat. Dan di sini kita akan lihat bagaimana sebuah niat yang gelap secara nggak terduga malah jadi bagian dari rencana Tuhan yang begitu agung. Di tengah kepanikan para pemimpin ini, muncullah imam besar Kayafas. Dia didorong oleh kecemasan politik yang luar biasa. Dia harus menyelamatkan posisi mereka. Dan dari situlah dia mengajukan sebuah solusi yang bagi mereka terdengar masuk akal, tapi sebenarnya sangat mengerikan. Coba kita resapi dalam kalimat ini. Lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Ini bukan lagi soal benar atau salah. Ini adalah kalkulasi yang dingin, sebuah pemikiran pragmatis yang rela mengorbankan satu nyawa demi apa yang mereka anggap sebagai kebaikan bersama. Bagi Kayafas, ini murni solusi politik. Tapi, disinilah letak kejeniusan penulis Injil Yohanes. Dia mendengar kata-kata Kayafas yang penuh niat jahat itu, tapi dia bisa melihat sesuatu yang lebih dalam. Yohanes sadar ada sebuah kebenaran ilahi yang tersembunyi di balik ucapan itu, sebuah nubuat yang bahkan Kayafas sendiri tidak sadar dia ucapkan. Jadi ada dua perspektif di sini. Kayafas ngomong soal menyelamatkan bangsa Yahudi secara politik dari ancaman Romawi. Tapi Tuhan, lewat mulut Kayafas, sedang menyatakan rencananya yang jauh lebih besar, keselamatan rohani bagi seluruh umat manusia. Luar biasa kan, gimana Tuhan bisa bekerja bahkan melalui situasi yang paling gelap sekalipun. Inilah yang bisa kita sebut sebagai nubuat tanpa sadar. Perkataan yang lahir dari niat jahat, malah dipakai Tuhan jadi sebuah proklamasi tentang karya penebusan Kristus, yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan menyatukan semua anak-anak Allah yang tercerai-berai. Dan ini ditegaskan lagi berabad-abad kemudian oleh Santo Agustinus. Dia bilang, Tuhan itu begitu maha kuasa, sampai-sampai dia bisa mengambil rencana paling jahat dari manusia, yaitu konspirasi untuk membunuh Yesus, dan mengubahnya menjadi jalan keselamatan bagi seluruh dunia. Ironis ya, ketakutan para pemimpin itu justru membuka jalan bagi penebusan kita semua. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir, bagaimana kita bisa membawa kisah ini ke dalam hidup kita sehari-hari. Gimana caranya supaya Tuhan dan bukan rasa takut yang jadi penasihat utama kita. Tentu saja, teladan terbaik datang dari Yesus sendiri. Coba kita lihat, dia tahu persis nyawanya terancam. Dia tahu para pemimpin sedang merencanakan kematiannya. Terus apa yang dia lakukan? Apa dia lari, bersembunyi? Enggak. Dengan penuh keberanian dia tetap menjalankan misinya. Kenapa? Karena dia percaya sepenuhnya pada rencana Bapa yang jauh lebih besar dari ancaman apapun di depan mata. Nah, inilah panggilannya buat kita hari ini. Kita semua punya ancaman dalam hidup kita. Kekhawatiran, ketidakpastian, berbagai macam masalah.
Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan rasa takut itu yang mengatur langkah kita? Atau kita memilih untuk tetap berjalan dalam iman, percaya bahwa Tuhan ada bersama kita? Dan ini mungkin pertanyaan paling penting dari renungan kita. Gimana caranya percaya pas lagi takut-takutnya? Jawabannya ada pada apa yang Yesus lakukan. Kita percaya dengan cara tetap melangkah maju. Ya, tetap maju. Bahkan sambil merasa takut, sambil terus berpegang pada janji bahwa Tuhan itu sanggup mengubah situasi terburuk sekalipun menjadi sebuah kebaikan. Sebagai penutup, mari kita pegang erat-erat janji Yesus ini. Saat dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," itu bukan cuma janji untuk kehidupan nanti setelah kematian. Bukan, itu adalah sebuah kenyataan untuk hari ini, untuk saat ini. Itu adalah kekuatan yang bisa membangkitkan kita dari rasa takut, dari keputusasaan kita di sini dan sekarang. Karena ya, Tuhan kita jauh lebih besar dari semua ketakutan kita. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.